Pada suatu hari yang tidak terlalu cerah, tapi juga tidak terlalu gelap karena ada semacam kabut yang menghalangi. Dua pria sedang bersukaria, bercanda bersama dengan topi yang ditemukan belum lama. Ya, diketahui bahwa dua pria itu adalah nelayan yang sedang berada di atas kapal mereka di tengah laut. Sangat disayangkan, kegembiraan itu tidak bertahan lama karena tiba-tiba guncangan melanda dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, waspadalah. Ambisi yang gelap sering bersembunyi di balik kata-kata manis dan tatapan yang menenangkan. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul Dead Man Chest, sebuah film yang rilis pada tahun 2006, disutradarai oleh Gore Verbinski, serta dibintangi oleh para aktor yang pastinya sudah kalian kenali. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, segera siapkan itu kopi dan mari cerita kita mulai. Port Royal menjadi tempat di mana semua berawal. Tampak si cantik Elizabeth yang mengenakan gaun terduduk sedih di tengah pesta yang kosong. Lalu adegan menampilkan pasukan angkatan laut yang datang dalam jumlah besar di bawah pimpinan Lord Cutler Beckett, dan diketahui bahwa ia menangkap Elizabeth dan Will tepat sebelum pernikahan pasangan jagoan kita ini dilangsungkan. Beckett menuduh keduanya telah membantu seorang bajak laut yang selama ini menjadi buronan, yaitu Kapten Jack Sparrow. Jack Sparrow. Selain itu diketahui bahwa Commodore James Norrington telah kehilangan jabatan karena dianggap ikut terlibat dalam peristiwa tersebut, dan akhirnya Will dan Elizabeth terancam dihukum mati. For which the punishment regrettably is also. Sementara itu ditampilkan lautan lepas. Para awak tengah menunggu kepulangan sang jagoan di antara jagoan kita bersama, Jack, yang sedang menyusup ke sebuah benteng mengerikan yang membuat saya membayangkan neraka. Tak lama kemudian, para penjaga benteng membuang beberapa peti mati ke laut. Dari salah satu peti itulah Jack muncul, tentunya dalam kondisi hidup karena ia cuma menumpang untuk kembali ke kapal tercintanya yang hitam legam, The Black Pearl. Setibanya di atas kapal, para kru langsung menuntut Jack dengan emas karena selama ini mereka sudah muter-muter laut tidak jelas. Bukan emas, bukan juga peta, tapi lembaran yang dicuri oleh Jack si monyet. Untungnya lembaran itu berhasil direbut kembali, dan ketika diperlihatkan ternyata hanyalah gambar sebuah kunci. Namun kunci ini bukan sembarang kunci. Jack menjelaskan bahwa kunci itu adalah untuk membuka peti yang sangat berharga. Find whatever this key unlocks. No. Oke, lelah dengan kalimat Jack yang kaya makna, Gibbs pun mempersingkat dengan menanyakan tujuan mereka selanjutnya. Jack pun membuka kompas uniknya dan sangat disayangkan, jarum pada kompas itu masih berputar tanpa arah jelas, yang mana membuat Jack memerintahkan para kru untuk berlayar, lagi-lagi tak tentu arah. Captain seems to be acting a bit strange. Bodes ill for Jack Sparrow. Bodes ill for. Kembali ke Port Royal, Will dibawa untuk menghadap Beckett. Setelah borgol dilepaskan, Will diberikan tugas untuk menemukan Jack karena ingin menawarkan kesepakatan. Beckett bersedia memberi Jack pengampunan dan surat izin berlayar apabila Jack mau menyerahkan kompas uniknya. Ia juga berjanji akan membebaskan Will dan Elizabeth jika Will berhasil membawa kompas itu kepadanya. A compass? Jack sendiri saat ini semakin kesal karena kompasnya masih juga tidak menunjukkan arah yang pasti. Bersamaan dengan itu, RAM-nya habis, jadi bergegas ke gudang untuk mengambil yang baru. Namun sangat mengejutkan, di sana Jack bertemu dengan seorang pria dengan wajah pucat dan digrogoti yang ternyata adalah Bootstrap Bill Turner, ayah Will. Bill menceritakan bahwa ketika pemberontakan Black Pearl, dia ditenggelamkan oleh Hector Barbossa, dan menjelang kematian, sosok iblis bernama Davy Jones lah yang menyelamatkan. Sebagai imbalan, Bill harus mengabdi menjadi awak kapal Flying Dutchman selama 100 tahun, dan kemunculannya di Black Pearl saat ini adalah karena perintah Davy untuk menagih hutang Jack. Bukan Jack namanya jika dengan ikhlas menerima. Dia berkilah ke sana kemari berusaha untuk tidak perlu membayar. Namun Bill menegaskan bahwa hutang tersebut harus dibayar, dan sebelum pergi Bill meninggalkan noda hitam pada telapak tangan Jack, sebuah tanda bahwa kini Davy memburu Jack. The time is up.
Tentu saja Jack menjadi sangat panik dan ketakutan. Ia segera memerintahkan seluruh awak Black Pearl untuk bangun dan berlayar menuju daratan terdekat. Saking takutnya, Jack bahkan merelakan topinya yang jatuh ke laut karena yang terpenting adalah secepat mungkin mencapai daratan. No! Leave it! Keesokan harinya, beberapa nelayan menemukan topi Jack yang mengapung dan memainkannya. Tak lama kemudian, sesuatu dari bawah permukaan tiba-tiba menyerang kapal, dan ya, seketika kapal itu seolah ditelan lautan. Sementara itu, Will menemui Elizabeth yang mendekam di penjara untuk berpamitan sekaligus menjelaskan tentang misi yang diterima dari Beckett karena dengan begitu mereka akan bebas dan bisa melangsungkan pernikahan. Setelah itu ditampilkan beberapa adegan yang menunjukkan Will yang sedang mencari informasi keberadaan Jack. Sampai akhirnya seorang nelayan mengaku pernah melihat kapal hitam yang berlabuh di sebuah pulau terpencil bernama Isla de Pelegostos. Sejenak kita ke Port Royal. Gubernur Weatherby yang merupakan ayah Elizabeth membebaskan Elizabeth dari penjara. Dia berniat mengirim putrinya kembali ke Inggris agar selamat dari masalah yang semakin rumit. Elizabeth sebenarnya menolak karena percaya pada Will dan Jack. Namun sang ayah tetap memaksa dan ketika sampai di dermaga, tiba-tiba saja. Captain? Yang lebih anehnya lagi, Elizabeth hilang entah kemana, membuat sang gubernur diam 1000 bahasa. Pada saat yang sama, diketahui bahwa Elizabeth diam-diam menyelinap ke kantor Beckett dengan pistol di tangan dan siap menghabisi sang lord. Ya, Elizabeth memperingatkan Beckett jika berniat mencari harta Aztec dengan kompas itu, maka usahanya akan sia-sia karena terkutuk. Namun ternyata Beckett menginginkan sesuatu yang lebih berharga dari emas, sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Elizabeth pun bertekad akan mencari Will, tapi sebelum itu ia memaksa Beckett untuk menandatangani surat izin berlayar. I'll still want that compass. Si nelayan berbaik hati mau mengantarkan Will, tapi tidak sampai ke pantai karena mengaku takut. Akhirnya Will terpaksa berenang sendiri. Setibanya di sana, ia melihat Black Pearl yang terparkir tanpa penjaga, kemudian langsung masuk ke hutan untuk mencari para awak kapal dan tiba-tiba. Jack Sparrow! A familiar face. Don't eat me! Ya, Will disergap oleh suku penghuni pulau. Mereka membawa Will menghadap sang pemimpin yang ternyata adalah Jack. Will menjelaskan kedatangannya adalah untuk meminta bantuan demi menyelamatkan Elizabeth. Namun Jack sepertinya tidak peduli dan justru memerintahkan anggota suku untuk mengurung Will bersama para tawanan lain. Lam say Uniki. Selain karakter-karakter yang saya ceritakan di atas, ada juga karakter yang sebelumnya muncul sampingan dan kini juga masih sampingan, yaitu dua mantan kru Black Pearl anak buah Hector bernama Pintel dan Ragetti yang berhasil melarikan diri dari Port Royal. Mereka bahkan membawa serta anjing penjaga penjara yang sudah lama dikenal karena suka membawa kunci. Padahal pas film pertama, anjing ini sulit sekali dirayu. Oke, dari kejauhan keduanya melihat Black Pearl yang sedang berlabuh di tepi pantai. Dengan senang hati mereka mendekati, apalagi saat mengetahui tak ada siapapun yang menjaga sehingga langsung berniat untuk mencuri kapal itu. Sementara itu, seluruh penduduk Pulau Pelegostos sedang sibuk mempersiapkan upacara pengorbanan. Di tempat lain, Will yang terkurung bersama para awak Black Pearl bertanya kepada Gibbs mengapa Jack membiarkan mereka di penjara. Gibbs menjelaskan bahwa Jack harus bersikap demikian karena para penduduk menganggapnya sebagai dewa. Masalahnya adalah suku Pelegostos meyakini bahwa dewa mereka terkurung di dalam tubuh Jack. Oleh karena itu, Jack akan dimakan agar sang dewa terbebas. Di lokasi ritual, Jack yang ketakutan berusaha melarikan diri. Sayangnya, aksi itu cepat diketahui oleh anggota suku. Ia pun ditangkap kembali dan langsung ditempatkan di altar pengorbanan. Oh, bugger.
Bersamaan dengan itu, Will dan yang lainnya berusaha membebaskan diri dari kurungan yang digantung di tebing, namun itu bukanlah usaha yang mudah. Ya, sangat disayangkan salah satu dari kurungan terjatuh dan itu membuat aksi mereka ketahuan oleh seorang pemuda anggota suku dan segera kekacauan terjadi ketika si pemuda melaporkannya. Melihat kesempatan di depan mata, Jack yang ditinggal sendirian berusaha kabur lagi. Pada waktu yang sama, rekan-rekan yang lain menggulingkan kurungan mereka, lalu kabur menuju ke arah pantai. Mereka jatuh ke sungai dan benturannya memutus tali yang menahan kurungan sehingga semuanya lepas dan berhasil melarikan diri. Kembali ke Jack, setelah menghadapi para wanita suku yang ternyata sama garangnya, tokoh utama kita mencoba melompati jurang, tapi karena beban yang ditimbulkan dari buah, Jack malah jatuh. Keberuntungan jagoan masih melindungi Jack, dan ketika mencapai pantai, ternyata awak Black Pearl sudah bersiap mendorong kapal untuk meluncur. Mereka pun segera naik ke atas kapal dan bergegas kabur sebelum rombongan suku mengejar lebih jauh. Tiba-tiba rombongan itu melihat seekor anjing. Karena hewan itu terasa asing, jadi mereka pun mengejar si anjing penjara. Alas, my children! Di atas Black Pearl, Will Turner langsung memaksa Jack menyerahkan kompasnya, karena itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Elizabeth dari hukuman mati. Jack menolak jika harus menyerahkan kompas begitu saja, lalu menawarkan kesepakatan lain. Ya, Jack akan memberikan kompas itu jika Will membantu mendapatkan kunci istimewa yang tergambar pada kain sketsa. Tak punya pilihan, Will pun setuju. You want you to find this. How much do you know about Davy Jones? Di tempat lain, Elizabeth berhasil menyusup ke sebuah kapal dagang dengan menyamar sebagai kru. Ia memanfaatkan ketakutan para kru akan tahayul hantu wanita untuk mengarahkan kapal dagang itu ke Tortuga. Semuanya ia lakukan demi menyelamatkan Will, serta kabur dari jangkauan Beckett. Sementara itu, Jack mengajak Will dan beberapa orang lain naik perahu kecil, menyusuri rawa untuk menemui seorang kenalan. Perjalanan itu membawa mereka ke sebuah gubuk terpencil. Di sanalah mereka bertemu Tia Dalma, wanita misterius yang merupakan kawan lama Jack. Tia Dalma. Secara mengejutkan, Tia Dalma langsung mengetahui Will, seolah sudah memahami garis hidupnya meskipun mereka belum pernah bertemu. Jack meminta bantuan Tia Dalma dengan imbalan berupa Jack si monyet abadi. Dengan senang hati, Tia Dalma menerima, lalu Will menunjukkan gambar kunci dan menanyakan di mana mereka bisa menemukannya. Will juga bertanya mengapa kompas Jack tidak menunjukkan jalan, padahal kompas itu seharusnya mengarah pada apa yang paling diinginkan pemiliknya. An undead monkey. Sementara Jack hanya diam karena tahu kompasnya tidak rusak, melainkan keinginannya sendiri yang sedang kacau. Tia Dalma menceritakan asal-usul Davy Jones, seorang pelaut yang sangat hebat namun memilih jalan gelap setelah patah hati. Untuk menghindari rasa sakit itu, Davy mengeluarkan jantungnya sendiri, lalu menyimpannya di dalam sebuah peti yang dikenal sebagai Dead Man's Chest. Kunci yang dicari-cari Will adalah untuk membuka peti berisi jantung Davy, dan siapapun yang menguasainya, maka akan mendapatkan kendali besar. Kemudian Tia Dalma melihat telapak tangan Jack dan semua orang terkejut karena tanda hitam yang terlihat, yang artinya Jack pernah membuat perjanjian dengan Davy. Dan kini Davy sedang menagihnya.
Tia Dalma lalu memberikan sebuah toples berisi tanah kepada Jack sambil mengatakan bahwa itu bisa menolongnya saat keadaan menjadi buruk. Setelah itu ia menunjukkan lokasi yang mengarah pada kapal Flying Dutchman milik Devi. Malam harinya ketika mereka tiba di area yang dimaksud, yang terlihat di depan mereka hanya bangkai kapal yang hancur dan suasana yang sangat mencekam. Sebelum bergerak, Jack memperingatkan Will agar berhati-hati jika bertemu Devi karena pertemuan itu bisa mengubah hidupnya. Lagi-lagi kalimat penuh makna dan Will pun akhirnya turun mendekat ke kapal yang hancur itu, sementara Jack memerintahkan seluruh awak Black Pearl memadamkan lampu. Berhasil naik ke kapal rusak, Will hanya mendapati beberapa orang yang ketakutan dan tidak berdaya. Tiba-tiba dari laut muncul kapal besar yang mengerikan bergerak mendekat seperti bayangan hidup dalam kedalaman. Kapal itu adalah Flying Dutchman dan kemunculannya membuat semua orang di bangkai kapal langsung panik. Makhluk-makhluk mengerikan menyerbu, menculik para korban satu persatu termasuk Will, lalu membawanya ke kapal Flying Dutchman dan di atas kapal itu akhirnya sang kapten muncul. Setelah menanyai tawanan satu persatu, Devi memberi pilihan kejam. Jika seseorang tidak takut mati, ia akan dihabisi saat itu juga. Tetapi jika takut mati, maka akan direkrut menjadi kru dan budaknya. Will mengatakan dia datang karena diutus oleh Jack, dan jawaban itu membuat situasinya berubah. Dalam sekejap mata, Devi menemui Jack dan segera menagih hutang lama. 13 tahun sudah berlalu dan masa perjanjian itu kini habis. Jadi Jack harus membayar. Jack meminta keringanan, jadi Devi memberi opsi jika Jack tidak mau menyerahkan diri, maka harus menggantinya dengan 1000 jiwa. Jack sebenarnya ingin menarik kembali Will, tapi Devi sudah menghitungnya sebagai 1 jiwa, sehingga Jack harus mencari 99 jiwa lagi dalam waktu 3 hari. Sebelum pergi, Devi menghilangkan tanda hitam di telapak tangan Jack sebagai penangguhan. Tentunya situasi ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan 99 jiwa dalam 3 hari? Jawabannya adalah Tortuga, tempat berkumpulnya orang-orang gila. I keep the boy 99. Tortuga. Beberapa hari kemudian, dengan kecepatan Black Pearl yang luar biasa, Jack dan para kru tiba di Tortuga. Gibbs mulai merekrut kru Black Pearl dari orang-orang yang bosan hidup atau tak punya tujuan hidup. Secara mengejutkan, di sana muncul mantan Komodor James Norrington yang kini terpuruk dan segera mengubah pertengkaran menjadi perkelahian besar. Somewhere nice. Or should I? Carry on. Come on, who's fast? Kita intip sejenak ke Flying Dutchman. Will membuat kesalahan saat bekerja sehingga membuat meriam jatuh dan pastinya Devi marah. Bill mencoba mengambil hukuman itu karena tentu saja ia ingin melindungi anaknya, tetapi Devi tidak peduli. Ia justru memerintahkan Bill mencambuk Will sebanyak 5 kali atau sang Algojo akan mengambil alih dengan cambukan yang menusuk sampai ke tulang. Setelah silaturahmi yang cukup dingin antara ayah dan anak, Will menjelaskan tujuannya kepada sang ayah yang mengundang seorang kru ikut campur, memberitahukan kepada Will bahwa kunci itu memang benar-benar ada dan masih disimpan oleh Devi sampai sekarang. Kembali ke Tortuga, Elizabeth akhirnya bertemu Jack dan bersama dirinya ada James karena sebelumnya sempat terlibat perkelahian. Tanpa basa-basi, Elizabeth menanyakan keberadaan Will. Lalu Jack mengatakan bahwa Will kini sudah menjadi kru Davy Jones. Dan karena Elizabeth benar-benar ingin menyelamatkan Will, Jack menjelaskan tentang Dead Man's Chest dan siapapun yang menguasai jantung itu maka bisa memerintahkan Davy untuk melakukan apapun termasuk membebaskan Will.
Jack kemudian menunjukkan kompasnya dan berkata kompas itu akan mengarahkan ke lokasi peti jika pemegangnya benar-benar menginginkan. Saat Elizabeth memegang kompas itu, jarumnya berhenti berputar dan mengarah jelas ke satu tujuan, membuat Jack langsung menyuruh semua orang bersiap untuk berlayar. Mr. Gibbs! The Swan. Di sisi lain, tepatnya di atas Flying Dutchman, Will melihat para awak kapal sedang bermain dadu. Ia lalu berpikir untuk menantang Davy bermain dadu dengannya. Secara mengejutkan, Davy benar-benar datang dan menerima tantangan itu. Lalu, apa yang Will ajukan? I challenge Davy Jones. I accept that. Ya, tentu saja jika kalah, Will bersedia mengabdi selamanya di Flying Dutchman. Tapi jika menang, Will ingin kunci untuk membuka Dead Man's Chest. Davy sempat heran dari mana Will mengetahui keberadaan kunci itu. Tapi Will menekankan, jika memang Davy ingin mundur, ya silahkan. Akhirnya Davy pun memperlihatkan kuncinya, lalu permainan dimulai dan secara tiba-tiba Bill juga ikut terlibat di dalamnya. Welcome to the crew. Hasil akhirnya dimenangkan oleh Davy, namun karena Bill mengalah, jadi kini Bill lah yang harus mengabdi dari 100 tahun menjadi selamanya. Davy mengatakan bahwa Will akan bebas, tapi ketika kru Davy menginjak daratan pada kesempatan berikutnya. Begitu Davy pergi, Will menjelaskan kepada sang ayah bahwa sebenarnya ia tidak peduli menang atau kalah, karena tujuan utamanya adalah memastikan kunci Dead Man's Chest benar-benar ada. Malam harinya, ketika sebagian besar kru beristirahat, Will secara diam-diam menyelinap masuk ke ruangan Davy, sementara Bill memegang kendali kapal. Dengan sangat hati-hati, Will mengambil kunci itu di bawah tentakel Davy, lalu kabur dengan bantuan Bill. Sebelum pergi, Will berjanji suatu hari nanti akan kembali untuk membebaskan sang ayah dari pengabdian terkutuk, dan hanya janji itulah satu-satunya harapan yang bisa ia tinggalkan. Kita berpindah ke Black Pearl di mana Elizabeth menunjukkan surat izin berlayar yang diambil dari Beckett. Jack segera memahami alasan Beckett begitu menginginkan kompas miliknya, yaitu mengejar harta berharga untuk menguasai lautan dengan cara mengendalikan Davy Jones. Jika itu sampai terjadi, maka kekuasaan Beckett akan menjadi tak terkalahkan dan situasi itu menjadi berbahaya bagi semua pihak. Will diselamatkan oleh kapal dagang yang sebelumnya juga pernah dinaiki Elizabeth menuju Tortuga. Namun tak lama kemudian, salah satu awak kapal datang membawa kabar bahwa ada kapal aneh bergerak mendekat ke arah mereka. Di atas Flying Dutchman, Davy mengikat Bill dan memaksanya menyaksikan ancaman mengerikan yang akan menimpa putranya. Davy berniat membiarkan Kraken, monster raksasa peliharaannya, menghancurkan kapal yang membawa Will. Saat kapal hancur, Will sempat bergelantungan di layar dan nyaris ikut tenggelam bersama puing-puingnya. Beruntung ia berhasil melompat dan menyelamatkan diri pada saat terakhir. Meski begitu, semua orang mengira ia sudah tewas bersama kapal yang dihancurkan Kraken. Setelah kapal dagang hancur, Davy memerintahkan anak buahnya untuk membunuh siapapun kru yang masih selamat. Namun tanpa disadari, Will yang berhasil selamat bersembunyi di Flying Dutchman. Setelah itu, Davy segera mengarahkan kapal menuju ke Pulau Isla Cruces, tempat Dead Man's Chest disembunyikan. Ia tidak ingin cek sampai lebih dulu dan menemukan peti itu. Sementara itu, Jack dan yang lainnya akhirnya tiba duluan. Mereka mulai menyusuri dengan arahan Elizabeth yang memegang kompas. Setelah cukup lama mencari, mereka akhirnya menemukan titik yang dimaksud. Lalu Jack dan James menggali. Maksud saya, hanya James yang menggali. Jack cuma bertapa.
Tak lama kemudian, mereka berhasil menemukan peti tersebut di antara tumpukan barang dan surat lama. Pada saat yang sama, Will datang dan Elizabeth pun sangat lega karena bisa bertemu kembali sang kekasih. Melihat Jack, tentu saja Will marah karena Jack telah menjebaknya hingga nyaris menjadi budak Davy Jones. Ketika Will hendak membuka peti dengan kuncinya dan menikam jantung Davy agar semua berakhir, Jack segera mencegahnya karena Jack tidak ingin Davy mati dan tidak ada lagi yang menjaga Kraken agar tidak mengamuk. Ternyata James juga memiliki tujuan sendiri. Ia ingin merebut isi peti itu dan menyerahkannya kepada Lord Beckett demi mendapatkan kembali nama baik serta jabatan. Karena masing-masing pria memiliki kepentingan berbeda, Jack, Will, dan James pun akhirnya bertarung satu sama lain. Elizabeth mencoba menghentikan mereka tapi usahanya sia-sia. Let's just pull out from some pirates! Di tengah-tengah kekacauan itu, Pintel dan Ragetti melihat kesempatan untuk mengamankan peti. Jadi mereka diam-diam mencurinya lalu membawa kabur menjauh dari lokasi pertarungan. Pada saat yang sama, para kru Flying Dutchman mulai bergerak ke daratan, sementara Jack, Will, dan James masih terus bertarung sengit, kini sambil memperebutkan kunci peti. Saat Jack berhasil merebut kunci itu, ia sengaja memprovokasi James dengan mengingatkan bahwa Will ikut berperan dalam kehancuran karirnya. Ucapan itu membuat James semakin marah dan langsung memusatkan serangan pada Will. Pertarungan mereka bertiga lalu bergeser ke roda kincir yang mulai bergerak karena benturan dan kekacauan sekitar. Roda itu terus berputar liar sambil membawa mereka bertarung di atas, di dalam, dan sekelilingnya. Bahkan dalam satu momen, Jack sempat terjebak dalam roda tersebut. Di tempat lain, Elizabeth, Pintel, dan Ragetti dikepung oleh pasukan Davy Jones. Mereka pun terpaksa meninggalkan peti itu dan berusaha menyelamatkan diri. Sementara itu, Jack akhirnya kembali mendapatkan kunci dan memanfaatkan kekacauan roda untuk lolos dari Will dan James. Ia juga menumbangkan salah satu anak buah Davy dengan lemparan jitu, lalu membuka peti dengan kunci yang berhasil ia rebut. Di dalamnya benar-benar ada jantung Davy yang masih berdetak. Jack mengambil jantung tersebut dan menyimpannya. Pintel dan Ragetti kemudian muncul lagi sambil membawa peti kabur ke arah pantai tanpa menyadari bahwa itu hanyalah peti kosong. Jack sendiri tiba di Skoci dan segera memasukkan jantung Davy ke dalam toples berisi tanah. Namun sebelum sempat bernafas lega, kru Davy kembali datang menyerang. Di belakang mereka, roda kincir juga akhirnya tiba di tepi pantai dan berhenti berputar. Saat semua orang sibuk bertarung, James diam-diam mendekati Skoci Jack dan mengambil surat pengampunan dari Beckett. Ketika kondisi semakin kacau dan semua orang nyaris terkepung, James memilih membawa peti lalu kabur untuk mengalihkan perhatian musuh. Kesempatan yang tidak mungkin disia-siakan Jack, sehingga mengajak Will, Elizabeth, dan yang lain untuk segera kembali ke Black Pearl. Here you go. Di dalam hutan, James yang sudah terdesak akhirnya menyerahkan peti itu ke kru Davy Jones agar bisa lolos. Setelah itu ia kabur lebih jauh ke dalam hutan dengan membawa hasil yang menurutnya paling penting, yaitu surat pengampunan dari Beckett. Sementara itu, Jack dan yang lain berhasil kembali ke atas Black Pearl. Tak lama kemudian, Flying Dutchman muncul dari laut di samping mereka. Jack berusaha tetap tenang karena ia mengira masih memiliki sesuatu yang bisa membuat Davy tunduk. Namun anggapan Jack ternyata salah. Hey, Skunjili! Davy sama sekali tidak mau bernegosiasi dan langsung memerintahkan anak buahnya menembaki Black Pearl dengan meriam.
Beberapa tembakan Flying Dutchman sempat menghantam Black Pearl, tetapi kapal itu masih mampu melaju cepat. Karena Black Pearl terkenal sebagai kapal tercepat, mereka pun berhasil menjauh untuk sementara. Melihat pengejaran yang semakin sulit, akhirnya Davy pun memanggil peliharaannya yang tak lama kemudian membuat Black Pearl berguncang hebat. Saat itulah, Jack dan kru menyadari jantung Davy sudah tidak ada di dalam toples, sehingga rencana Jack berantakan. Will langsung mengerti bahwa mereka sedang diburu oleh Kraken. Ia segera meminta semua kru untuk bersiap mengarahkan meriam. Lalu beberapa saat kemudian, tentakel-tentakel raksasa muncul dan... Serangan tersebut sempat memaksa Kraken mundur, tapi ancaman belum benar-benar berakhir. Will yakin Kraken pasti akan kembali menyerang, jadi ia meminta semua orang mengumpulkan bahan peledak untuk membuat jebakan. Di saat kru sedang sibuk, Jack justru panik dan kabur meninggalkan Black Pearl dengan skoci. Tak lama kemudian, Kraken benar-benar muncul lagi dan mulai mencabik-cabik kapal. Dari atas skoci, Jack melihat Black Pearl menderita dan ia sempat bimbang antara lari atau kembali. Di atas kapal, Will memang membawa bahan peledak naik dan memancing Kraken agar mendekat. Lalu ia menyiapkan ledakan sebagai umpan. Tepat saat Will berhasil ditarik kembali, Jack muncul dan menembak pemicunya. Ledakan itu menghancurkan beberapa tentakel Kraken dan lagi-lagi memaksa makhluk itu mundur ke laut. Sadar bahwa semua jebakan-jebakan itu hanya membuat Kraken semakin marah, Jack memerintahkan semua kru yang tersisa meninggalkan kapal menuju daratan. Ketika yang lain sudah turun, Elizabeth mendekati Jack seolah ingin memberikan perpisahan yang manis, lalu diam-diam memborgol sang kapten pada tiang kapal. Gadis itu yakin Kraken hanya mengejar Jack, jadi inilah satu-satunya cara agar yang lain bisa selamat. Ya, seperti inilah kehidupan bajak laut. Di atas skoci, Elizabeth mengatakan kepada yang lain bahwa Jack memilih mengorbankan diri agar mereka bisa lolos. Semua pun pergi dengan perasaan campur aduk, mengira Jack memang sudah pasrah. Namun setelah beberapa saat, Jack berhasil melepaskan borgol, lalu memutuskan untuk menghadapi sang monster laut sendirian. Bersamaan dengan itu, para awak hanya bisa menyaksikan Black Pearl hancur dan lenyap di telan lautan. Davy yang melihat itu menyatakan bahwa hutang Jack akhirnya lunas, namun ketika ia menyuruh para anak buah membuka Dead Man's Chest, ternyata peti itu kosong. Di tempat lain, James menemui Beckett dan menuntut jabatannya dikembalikan, lalu menyerahkan jantung Davy Jones sebagai tiket untuk menebus nama baiknya. Sementara itu, para awak yang selamat menyusuri rawa menuju kediaman Tia Dalma. Tia Dalma segera tahu mereka sedang berduka karena kehilangan Kapten Jack. Yang mengejutkan adalah wanita itu mengatakan masih ada satu cara untuk mengembalikan Jack, tetapi mereka harus berlayar menuju ke ujung dunia. Film pun ditutup dengan menampilkan semua kru sepakat karena mereka tidak mau kehilangan Jack. Tia Dalma berkata mereka semua membutuhkan seorang kapten untuk memimpin perjalanan mustahil itu, dan dia adalah... Dan tamat. Ada adegan post kredit yang menampilkan Isla de Pelegostos, anjing penjaga yang sebelumnya dikejar-kejar oleh anggota suku, kini diangkat menjadi dewa. Entah dia akan disantap ataukah hanya ditempatkan di sana untuk disembah, kita tunggu saja kelanjutannya.
Kalian tahu Davy Jones bukan? Seorang pelaut yang sangat hebat. Sampai suatu hari ia jatuh ke dalam sesuatu yang sering membuat semua pria menderita. Salah satu dialog Tia Dalma dalam satu adegan. Jadi buat yang belum tahu Davy Jones, saya akan jelaskan sedikit. Dulunya Davy Jones tidak bertentakel dan hanya manusia biasa, tapi bagian awal kehidupannya diselimuti misteri. Diperkirakan ia berasal dari Britania Raya, yang pasti ia dikenal sebagai pelaut yang sangat hebat. Suatu hari ia jatuh cinta kepada dewi laut bernama Calypso, sosok yang sifatnya berubah-ubah, keras dan liar seperti lautan itu sendiri. Ada beberapa versi cerita tentang hal itu. Ada yang mengatakan bahwa Davy jatuh cinta pada seorang wanita, sementara versi lain menyebut ia jatuh cinta pada lautan. Calypso kemudian membalas cinta itu dengan memberi Davy tugas suci, yaitu mengumpulkan roh-roh para pelaut yang mati untuk mengantar mereka menuju alam berikutnya. Untuk menjalankan tugas tersebut, Calypso memberikan sebuah kapal kepada Davy bernama Flying Dutchman. Kapal itu memiliki kemampuan untuk memasuki dimensi antara dunia hidup dan mati yang kemudian dikenal sebagai Davy Jones Locker. Karena cintanya kepada Calypso, Davy Jones bersedia membuat perjanjian bahwa ia hanya boleh menginjakkan kaki di daratan sekali setiap 10 tahun. Selama 10 tahun berikutnya, Davy dengan setia menjalankan tugas yang diberikan Calypso kepadanya. Ia menjaga dan mengumpulkan roh para pelaut yang mati, lalu mengantarkan jiwa mereka menuju alam berikutnya. Di saat yang sama, ia terus menantikan hari ketika bisa kembali bertemu dengan sang pujaan hati. Namun ketika masa 10 tahun itu berakhir dan Davy akhirnya menginjakkan kaki di daratan, ia menunggu dengan sia-sia. Calypso tidak pernah datang menemuinya. Merasa dikhianati, Davy yang patah hati dipenuhi amarah, yakin bahwa ia telah ditipu untuk menjalankan tugas itu tanpa jalan keluar. Dengan menggunakan The Journal of Ancient Seas serta makhluk penjaganya yang mengerikan yaitu Kraken, Davy memulai rencananya untuk membalas dendam. Ia berniat memburu berbagai benda berkekuatan yang tersebar di lautan dan juga mendapatkan kesetiaan para penguasa bajak laut pertama di lautan. Jadi ketika First Brethren Court, dewan tertinggi yang terdiri dari 9 penguasa bajak laut, akhirnya berkumpul, Davy bersekongkol dengan mereka untuk merebut kekuasaan atas lautan dari tangan Calypso. Sebagai bagian dari kesepakatan itu, Davy mengajarkan cara untuk mengurung Calypso dalam wujud manusia. Dengan cara itu, para bajak laut dapat merebut kendali atas lautan untuk mereka sendiri. Dan cara itu berhasil. Segera setelah itu, rasa sedih dan penyesalan Davy atas apa yang telah ia lakukan menjadi begitu besar. Ia akhirnya mencabut jantungnya sendiri, lalu menguncinya di dalam sebuah peti yang dikenal sebagai Dead Man's Chest. Untuk menjaga nasibnya tetap aman, Davy menyembunyikan di sebuah pulau bernama Isla Cruces, agar tidak ditemukan oleh kemungkinan pemberontak dari kapal Flying Dutchman, dan juga agar tidak terus dihantui oleh jantungnya sendiri. Kunci peti selalu dibawa kemanapun pergi, sementara lokasi peti dijaga sebagai rahasia besar. Lanjut, setelah Calypso tak lagi di sisi, Davy tentunya benar-benar meninggalkan tugas sebagai pengantar jiwa pelaut yang mati dan kembali berlayar di 7 samudra. Akibatnya, tubuh Davy perlahan berubah menjadi mengerikan karena wujudnya mulai menyatu dengan berbagai makhluk laut. Para pelaut di seluruh lautan pun sangat takut kepadanya. Sebab tak hanya wujudnya yang berubah, tapi Davy menjadi sosok yang sangat kejam dan haus akan kekerasan. Selain itu, banyak cerita yang mengatakan bahwa Kraken adalah monster peliharaan yang setia kepada Davy. Kraken lalu menjalankan perintah Davy menyerang kapal-kapal dan menenggelamkannya. Jadi setiap kapal yang dihancurkan akan membawa lebih banyak jiwa pelaut ke kapal Flying Dutchman dan dipaksa menjadi kru di kapal terkutuk itu. Siapapun yang bergabung dengan kru Flying Dutchman harus mengabdi selama 100 tahun. Seiring waktu, tubuh mereka juga akan berubah dan menyatu dengan berbagai makhluk laut, seperti halnya Davy Jones. Namun berbeda dengan Davy, para kru perlahan kehilangan kemanusiaan mereka sepenuhnya. Perubahan itu semakin parah hingga pada akhirnya sebagian dari mereka benar-benar menyatu dengan kapal itu sendiri. Davy Jones menunjukkan ketertarikannya pada pedang Cortez. Pada masa-masa awal petualangan Jack, Davy bahkan memaksa Kapten Torrance mengambil pedang itu untuknya. Namun karena Torrance gagal, akhirnya Davy sendiri berhadapan dengan Jack. Tetapi Jack sudah lebih dulu menyerahkan pedang itu kepada Tia Dalma. Karena pedang Cortez tidak bisa didapatkan, Jones kemudian mengalihkan perhatiannya pada artefak lain yang bisa membawanya ke masa lalu, sehingga dapat mengubah takdirnya dan membuat Calypso kembali bersamanya. Selain itu, Davy juga menguasai kerajaan para Siren dan Putri Duyung di Isla Sirena yang berada di wilayah Davy Jones Locker.
Anehnya, karena suatu alasan yang tidak diketahui, baik Davy maupun Jack kemudian melupakan pertemuan pertama mereka itu. Beberapa tahun setelah peristiwa yang berkaitan dengan penjaga waktu, Davy Jones dipanggil oleh para penguasa bajak laut ke Shipwreck Cove. Saat itu ia datang dengan kapal Troubadour milik Kapten Edward T yang dikenal sebagai penjaga kode bajak laut. Jadi pertemuan Brethren Court saat itu sedang menghadapi ancaman dari kelompok bajak laut jahat yang misterius. Davy diminta membantu mengidentifikasi pemimpin kelompok tersebut. Ia kemudian memastikan bahwa pemimpin para bajak laut jahat itu adalah Boris Boria Palachnik, penguasa bajak laut dari Laut Kaspia. Davy juga mengungkapkan bahwa dalam armada Boria terdapat 7 kapten bajak laut jahat yang memimpin pasukannya. 5 tahun setelah membantu Brethren Court mengungkap para pengkhianat di antara mereka, Davy Jones dipanggil oleh Jack. Saat itu Jack tenggelam bersama kapalnya dan berakhir di wilayah gaib milik Davy. Jack meminta Davy untuk mengangkat kembali kapalnya, Wicked Wench, dari dasar laut setelah dibakar dan ditenggelamkan atas perintah Cutler Beckett. Sebagai imbalan, Jack menawarkan perjanjian, jika Davy mau mengangkat kapal itu, maka setelah menjadi kapten selama 13 tahun, Jack akan menyerahkan jiwanya kepada Davy dan kemudian mengabdi di kapal Flying Dutchman selama 100 tahun. Davy setuju dan mengangkat kapal itu, namun kenyataannya Jack hanya menjadi kapten kapalnya selama 2 tahun. Jadi kapal itu kemudian diberi nama baru Black Pearl, tapi sebuah pemberontakan membuat Jack kehilangan kapal kesayangannya. Di saat yang sama, Bill yang menentang pemberontakan tersebut akhirnya dihukum oleh Hector Barbossa karena telah dikutuk dengan keabadian. Ia diikat pada sebuah meriam dan dilemparkan ke laut, dan selanjutnya adalah seperti yang kita tahu bersama. Mau tahu lebih banyak? Ya pastinya waktunya tidak akan cukup. Jadi alangkah sehatnya jika kita lanjutkan di film ketiga. Itu pun jika teman-teman tertarik. Baik, mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silakan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!